Bahkan orang bilang nanti 2029 Prabowo Purbaya. Tapi menurut tuh Purbaya tuh pakai buzzer gak sih? Iya, dia makan nggak ngomong-ngomong gitu. Gak, justru gue rasa yang tadi naruh itu buzzernya. Karena dia nggak suka kan Purbaya diomongin. Nah menurut lo, kalau tadi kan jelas tuh kita Prabowo kita optimis lah ya. Kalau tahun kedua nih kira-kira menurut lo berdua Mas Gibran mesti gimana? Ya menurut gua si Gibran ini harus tunjukin ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dibikin pusing bersama Bung Hensa dan Ardi. Enggak, ini kenapa sih mesti nama channelnya jadi buku bikin pusing, maksudnya gimana sih? Iya, gue juga bingung sih. Enggak, jadi kan kesannya gue tuh bikin pusing gitu penjelasan gue kan. Enggak, gue sebagai pengawat politik terutama harusnya memberikan masukan. Apa? Pertanyaannya apa? Oke, gitu lah. 1 tahun pemerintahan Prabowo. Gimana Pak? Apa? 1 tahun pemerintahan Prabowo. Bagus. Kasih nilai berapa? Nah, jadi emang ini permasalahannya masih klasik sih ya dari awal tentang komunikasi. Jadi emang komunikasi antara pemerintahan Pak Prabowo ke publik itu harus bagus lah. Walaupun sekarang ini muncul lagi anggota kabinet yang unik. Tadinya kan yang unik kan gak gampang viral tuh Pak Teddy tuh, Mas Teddy. Let call Teddy. Wah. Itu karena dia sering dekat sama Pak Prabowo, jadi apapun yang dilakukan itu viral. Betul. Dan dia kelihatannya tegak lurus banget sama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo viral, dia viral. Dia viral, Pak Prabowo viral. Jadi saling memviralkan lah. Ini antara Teddy nih. Dan selalu ada something ya. Ya, selalu ada something. Bahkan kan waktu itu juga antara Gibran dan Prabowo ada let call Teddy. Betul. Untuk pegangan Pak Prabowo rupanya ternyata. Nah sekarang muncul lagi namanya Purbaya. Purbaya efek. Purbaya efek. Purbaya fever. Wah, demam Purbaya lah. Purbaya ini Menteri Keuangan. Jadi salut juga kita Pak Prabowo berani ganti Sri Mulyani dengan Purbaya. Ini ngetop banget ini orang. Teman gue bilang kalau dengerin Purbaya ngomong kelihatannya bulan depan kita tajir nih. Amin. Oh, amin. Karena dia ini menteri satu-satunya yang ngajak rakyatnya kaya bareng. Purbaya apa tuh singkatannya? Bukan, ada sendiri Purbaya singkatannya. Wah, sebentar. Purbaya. Ada Purbaya singkatannya sebentar. PP. Bukan. Untuk kemarin. Nih, dengar nih. Purbaya. Perubahan besar untuk Indonesia Raya. Oh, keren nih. Gitu, keren nih dia nih. Jadi itu saking viralnya begitu tuh. Bahkan orang bilang nanti 2029 Prabowo Purbaya. Wah, Purbaya bilang gila aja lo baru kerja setahun nih. Bahkan ada juga yang berseloroh. Ya nanti kalau Pak Prabowo gak maju lagi bisa jadi Purbaya Teddy. Wah. Atau Teddy Purbaya. Ya kira-kira gitulah. Kapan jadi wapresnya saya ya. Gitu ya, tapi gak apa-apa lah. Purbaya Teddy itu kelihatannya oke juga. Jadi fenomena Purbaya ini kalau dalam ilmu komunikasi dia menggunakan teori kognitif konsistensi. Itu tuh maksudnya ada sebuah kegiatan, ada sebuah tren, ini orang ngikutin aja. Jadi apa yang diharapkan oleh rakyat dikasih sama dia. Rakyat kan butuh sosok yang bisa membangun optimisme. Betul. Dari dompet tipis jadi dompet tebal. Muncul Purbaya. Apalagi timnya itu pakai self presentation namanya. Jadi di mana ada Purbaya, di situ harus ada liputan-liputan. Jadilah dia ngetop. Keren emang Purbaya ya. Gua nggak tahu. Gua kan ketemu baru berapa kali. Tapi baru sebulan menjabat ya. Kenapa? Ya langsung viral gitu namanya. Tapi memang hampir setiap presiden itu punya anggota kabinet yang unik. Dulu zaman SBY. Nah zaman SBY Dahlan Iskan. Marah-marah di jalan tol. Zamannya Pak Jokowi
itu dulu ada yang namanya Susi Pujastuti. Yang ada tato segala macam gitu. Tapi menurut itu Purbaya Berisik masih makan nggak bisa kalem. Terus ada sekarang Purbaya Yudhisarewa. Gitu. Tapi menurut tuh Purbaya tuh pakai buzzer gak sih? Iya, dia makan nggak ngomong-ngomong gitu. Gak, justru gua rasa yang tadi naruh itu buzzernya. Karena dia nggak suka kan Purbaya diomongin. Iya benar. Bisa jadi ya. Tapi anehnya buzzernya botak Pak. Jadi gitu, setahun Pak Prabowo ini gue menilainya memang salah satu problem yang kuat itu komunikasi harus diperbaiki. Memang kemarin waktu kedai kopi ngobrol tuh salah satu tantangan juga ketahanan pangan. Oh iya mantap itu. Jadi beras terutama ini harus dijaga keberadaannya. Beras, petani kenapa? Petani kenapa? Yang acara kedai kopi itu datang. Iya kenapa petani? Apa petani apa coba? Aduh begitu loh. Hah? Enggak apa-apa. Nah begitu memang. Jadi petani harus ditingkatkan kesejahteraan. Jadi kira-kira gitulah. Nah itu tentang tapi memang yang kelihatan keren banget kinclong itu diplomasi luar negeri. Pak Prabowo tuh jalan-jalan diplomasi, dia menyampaikan tentang Indonesia, itu keren juga tuh. Nah, yang ini dia salah skenario nih. Tadinya tuh kan yang dibawa tuh gorengannya duluan keluar, bukan bangkunya. Tapi ya udah dia gitu aja, nggak apa-apa, namanya juga antara ada dan tiada kan. Jadi gitu. Ada lagi nggak pertanyaan 1 tahun Pak Prabowo? Jadi menurut gue kita perlu optimis lah terhadap Pak Prabowo ini. Jadi kira-kira tahun kedua kita akan lebih baik ya. Amin Pak. Lebih tajir ya. Ya. Kalau ngelihat kondisi sekarang sih petani-petani pada sejahtera ya harusnya sih naik ya. Iya. Iya. Aduh. Jadi yang minum siapa, yang podcast siapa? Aduh. Bikin pusing emang. Udah kita berdoa ya supaya Pak Prabowo nanti di tahun kedua lebih baik lagi. Amin Pak. Kita doain. Harga-harga sembako bisa turun. Amin. MBG jalan. Amin. Rumah 3 juta ada. Ya. Amin. Umar rakyat. Pokoknya semua lebih bagus lah. Rakyat lah. Nah menurut lo, kalau tadi kan jelas tuh kita Prabowo kita optimis lah ya. Kalau tahun kedua nih kira-kira menurut lo berdua Mas Gibran mesti gimana? Ya menurut gua si Gibran ini harus Keluarin ijazah. tunjukin ijazahnya. Oh. Iya. Yoi. Jangan ke gua dong fokus. Ngomongin tunjukin ijazah kan dia. Ya tolong dia ya. Aduh, tuh kayak teman-teman ya, bikin pusing saya. Assalamualaikum.